Oke, kita lanjutkan dengan operator sekawan, ya, operator sekawan atau adjoint. Jadi sekali lagi persoalan di matematik itu pada dasarnya adalah menyelesaikan persamaan AX sama dengan B. Ya. Jadi A ini dapat dipandang sebagai ruang bernorm dari X ke Y. Nah, jika A-nya mempunyai inverse, maka solusi dari persamaan ini dengan mudah dapat dicari, yaitu X sama dengan A inverse B. Ya. Nah, persoalannya sekarang, umumnya A inverse ini tidak selalu ada. Ya, jadi di matematik, kalau ini tidak ada, tidak sekedar berhenti, tetapi mencoba mencari suatu operator lain pengganti dari A inverse ini yang nantinya akan disebut sebagai operator sekawan dari ruang yang berkaitan dengan Y. Ya. Dalam hal ini adalah sekawannya Y ke sekawannya X. Ya. Jadi betul-betul nanti kita akan melihat perilaku dari AXY ini dengan menggunakan operator sekawan ini. Jadi nanti saya akan jelaskan lagi mengapa kegunaan dari operator ini. Jadi di sini sekali lagi mulai dengan definisi jika A-nya itu adalah operator dengan X ke Y, tentu saja X dan Y-nya adalah ruang bernorm. Ya. Nah, kemudian kita lihat suatu fungsional Y, aksen anggota dari Y. Gitu. Kemudian kita lihat adanya suatu fungsional F, ya, dari X ke, ini mungkin bukan begini tandanya, X ke R, dengan cara yaitu Y aksen AX. Saya menulisnya agak salah ya, jadi X dipetakan ke dibawa dulu ke Y, kemudian diambil fungsionalnya, ya, begitu. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa ini merupakan suatu fungsional linear. Ya, jadi fx itu kan sama dengan harga mutlak dari y aksen ax, begitu. Tapi y aksennya ini kan fungsional linear ya. Jadi ini kurang ya. Jadi maaf. Y aksennya itu adalah fungsional linear. Karena fungsional linear maka dia norm dari y aksen gitu dikalikan dengan norm AX. Tapi A-nya tentu harus linear dan terbatas. Maaf. Ya, linear dan terbatas. Oke. Jadi kita selalu berasumsi bahwa A-nya itu linear terbatas. Dengan demikian kita punya Y aksen norm AX, norm A kali norm X. Ya. Jadi inilah konstantanya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa norm dari F itu tentu lebih kecil dari norm Y aksen dikali norm A. Gitu. Nah, karena Y aksen itu ada, karena F, ya, jadi F itu linearnya saya kira tidak perlu diperlihatkan di sini, tetapi harus diperlihatkan dalam hati. Maka kita lihat bahwa F ini adalah anggota X aksen. Ya. Dan kita sebut sebagai katakanlah
X aksen gitu. Jadi F sama dengan X aksen ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat gambarnya ini X ada ke Y gitu dan kemudian Y aksen itu ke sini. Ini adalah lapangannya. Kemudian A itu ke sini ya. Dan inilah yang disebut sebagai X aksen. Jadi operator yang barunya itu adalah A aksen dari Y aksen ke X aksen dengan cara ini Y aksen ke X aksen. Ya. Nah, bagaimana kerjanya X aksen itu? Yaitu melalui AX gitu. Ya, X aksen kan harus dikenakan pada AX-nya. Nah, inilah yang memberikan gambaran, ya, gambaran tentang maaf sebelum itu, jadi sekali lagi AX aksen itu X aksen itu adalah A aksen Y aksen yang dikenakan pada AX gitu. Oke. Nah, inilah yang memberikan gambaran mengapa dikenalkan notasi pairing ya, istilahnya notasi pairing. Ya. Mungkin di sini saya tidak akan menulis seperti hasil kali dalam, tetapi ditulisnya sebagai bentuk kurung begini, X, X aksen. Ya, jadi X-nya anggota X, dan X aksen itu anggota dari X aksen. Ya, huruf besar ini. Oke, jadi kita punya, kalau kita menggunakan pairing, maka X dipetakan oleh A, saya kenakan pada Y aksen, ini akan sama dengan, ya, sama dengan, jadi peta dari A aksen, maaf, peta dari A aksen oleh Y itu X aksen yang dikenakan pada X. Maaf, selalu lupa begitu. Ya, jadi ini yang dinamakan A aksen itu adalah operator sekawan. Tentang dia linier, saya kira itu mudah. Mungkin dia aljabar linier pernah. Ya. Jadi sebagai teorema tadi yang lebih penting di sini adalah analisisnya, yaitu jika A itu adalah bounded XY, maka A aksen itu bounded di linear di Y aksen besar, ya, di Y aksen, koma X aksen gitu. Oke, dan ternyata sifat dari A itu normnya sama dengan norm A aksen. Ya, jadi mohon diperhatikan, ini adalah norm di BXY, sedangkan ini adalah norm di BY aksen X aksen. Oke, nah untuk membuktikan bukti, sekali lagi sifat aljabarnya saya kira tidak dibuktikan di sini, tetapi sifat keterbatasannya saja. Jadi kalau mau adalah A aksen itu dikenakan oleh Y aksen, ini adalah unsur di X aksen dikenakan pada X. Ya. Tadi menurut definisinya adalah Y aksen yang dikenakan pada AX gitu. Oke. Dan tadi sudah diperlihatkan sebetulnya bahwa
Y aksen, norm AX, dan ini lebih kecil dari norm Y aksen, norm A kali norm X. Jadi saya betul-betul gaya kuliah, tapi berimprovisasi gitulah. Ya. Jadi kita lihat bahwa A aksen, Y aksen itu terhadap norm X, harga mutlaknya, nah ini kurang harga mutlak, ya, itu lebih kecil dari norm Y aksen kali norm A. Nah, dengan demikian, A aksen, Y aksen, normnya, ya, norm sebagai suatu fungsional di X, tentu lebih kecil dari norm Y aksen kali norm Y gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini kan untuk mencari norm A, aksen itu A aksen Y aksen kita bagi dengan norm Y aksen. Ya, lebih kecil dari norm A. Jadi dengan demikian norm A aksen itu lebih kecil dari norm A. Perhatikan ya, tadi ini adalah di BXY, sedangkan yang di sini adalah di BY aksen, X aksen. Gitu. Oke, ya, jadi kan maaf, ini mungkin perlu bahwa ini kan diambil suprimumnya gitu untuk memperoleh ini. Ya. Dan di sebelah kanan sudah tidak ada lagi Y. Ya. Jadi ini suprimumnya kan terhadap Y. Y-nya tidak 0. Nah, ini mengatakan bahwa A aksen itu anggota dari BY aksen, X aksen. Ya. Oke. Nah, tadi ada satu sifat bahwa apa? Norm dari A itu sama dengan A aksen. Dan kita sudah mempunyai A aksen itu normnya lebih kecil dari ini. Oke, jadi sekarang kita sebaliknya, yaitu kita mulai dengan Y aksen dikenakan AX, tadi sekali lagi, itu kan lebih kecil dari ini adalah lebih kecil dari tadi norm A aksen Y aksen tadi sama ya, jadi maaf mungkin baiknya kita tulis saja. Ini bisa dipandang sebagai apa? Tadi adalah A aksen Y aksen yang dikenakan pada X. Itu kan. Nah, ini tentu lebih kecil dari norm AY aksen sebagai suatu fungsional terhadap X begitu. Oke, dan ini tentunya adalah lebih kecil dari norm A aksen Y aksen terhadap norm X. Oke, ya. Jadi ini memperlihatkan apa? Bahwa Y aksen AX dibagi dengan norm X itu dengan diambil suprimumnya terhadap Y aksen tidak 0, ya, Y aksen tidak 0. Jadi kita melihat bahwa norm AX itu ya bisa dihitung. Jadi maaf, ini mungkin lebih enak ditulis begitu ya. Jadi norm AX, jadi melihat ini kan norm AX itu sebagai elemen dapat dihitung sebagai suprimum dari Y aksen AX dibagi dengan norm Y aksen.
gitu. Dengan Y tidak 0. Ya, jadi ini berarti sudah hilang, jadi dia lebih kecil dari norm A aksen X gitu. Oke. Nah, dengan demikian sekarang untuk mencari norm A-nya, bagi lagi AX dibagi dengan norm X. Ini lebih kecil dari A aksen, ini diambil suprimumnya. X tidak 0. Oke, dan hasil di sini adalah norm A lebih kecil dari A aksen. Oleh karena itu, kita akan memperoleh bahwa norm A itu sama dengan norm A aksen. Ya. Pertidaksamaan yang sebaliknya ini kan sudah kita peroleh ya, yaitu di ya ini kan ya. Jadi sekali lagi mungkin yang perlu saya ini kan, jadi kalau kita punya X dan punya X aksen, elemen di sini F, norm F-nya bisa dihitung sebagai suprimum dari Fx dibagi dengan norm X, dengan X-nya tidak 0. Tetapi elemen di sini sebagai, kita anggap sebagai suatu fungsional di sini, ya, kita anggap sebagai suatu fungsional di sini, itu adalah X bisa kita tulis sebagai suprimum dari Fx dibagi dengan norm F dengan F-nya tidak 0. Gitu. Ya, karena X itu dapat kita pandang, elemen di sini kita pandang sebagai suatu fungsional di sini. Ya, jadi sekali lagi, caranya bagaimana? Ambil X di sini, kemudian X ini akan kita lihat sebagai X aksen ke fungsionalnya, ke apa? Lapangannya. Jadi kalau saya ambil sembarang X aksen atau tadi F, ya, F begitu, ini akan kita bawa ke X aksen X, ya. Jadi dia akan juga bilangan F. Oke, ya, jadi itu. Oke. Nah, sifat-sifat dari adjoint, sifat aljabarnya, bahwa A plus B transpos itu adalah aksen ya tadi ya, belum transpos ya, maaf. Sudah membuka rahasia dulu bahwa itu adalah nanti matriks transpos ya. Kemudian alfa A aksen itu adalah alfa A aksen. Saya kira ini bisa dibuktikan. AB aksen itu adalah B aksen A aksennya, jadi seperti sifat transpos itu. Nah, sebelum kita berikan contoh-contoh, di sini lebih jelas mengapa kita berbicara tentang aksen. Ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau A itu adalah BXY, itu, ya, BXY, biasanya kita ingin menyelesaikan persamaan ini. Ya. Jadi kalau kapan dia bisa diselesaikan? Ya. Kapan bisa diselesaikan? Yaitu jika Y-nya anggota dari range A, gitu. Ya, range A. Oke. Kemudian juga yang memegang peranan adalah AX sama dengan 0. Ya, AX sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai X yang memenuhi ini, ya, itu kernel dari A
adalah semua X anggota X besar, di mana AX itu sama dengan 0. Oke. Karena A-nya linier, tentu saja range A maupun kernel A itu semuanya adalah subruang vektor, ya, subruang vektor karena liniernya. Ya, karena A linier. Nah, persoalannya kemudian bagaimana kita tahu bahwa Y itu masuk di RA? Gitu. Ya, bagaimana menguji Y itu anggota RA? Kalau Y-nya anggota RA, maka solusinya ada, gitu kan? Nah, untuk melihat itu, ya, kita lihat bahwa ada X anggota dari X, sehingga AX itu sama dengan Y, kan gitu. Ya. Nah, dengan demikian, untuk setiap Y aksen, anggota dari Y aksen, ya, kalau kita gunakan di situ Y aksen AX, kita gunakan Y aksen Y, maaf ini, gitu, ya. Nah, ini kan sebagai dengan menggunakan adjoint ini adalah menjadi A aksen Y aksen dikenakan pada X, gitu, dan itu sama dengan Y aksen Y. Nah, sekarang jadi persoalannya, jika Y aksen itu masuk di kernel, ya, kernel dari A aksen, itu, ya, maka kita lihat bahwa Y aksen itu dikenakan Y, ya 0. Ya. Jadi karena kernel dari A ini harus 0. Gitu. Artinya ruas kanan ini sama dengan 0. Ya. Nah, untuk semua Y aksen yang masuk di kernel A aksen. Nah, jadi kita sudah mempunyai, kalau Y-nya ada di sini, maka dia ada di sini. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi mudah sekali mengujinya dibanding mencari apakah Y-nya ada di kernel A gitu kalau bisa, ya, kalau bisa dengan cukup menguji ini. Jadi maunya adalah sebaliknya. Ya, sebaliknya. Kalau ini sama dengan 0, apakah Y-nya masuk di range A gitu, ya. Nah, kita akan melihatnya pada bagian berikutnya, yaitu 3.3, dan saya akan membahas di video yang akan datang. Saat ini saya akan berbicara mengenai contoh-contohnya. Ya. Jadi contoh. Nah, yang paling sederhana adalah tentu dimensi hingga. Ya. Saya tidak berbicara mengenai hasil kali dalam, tapi dimensi hingga A dari katakanlah Fn ke Fm, gitu ya. Jadi bayangannya dimensi hingga saja, gitu. Tapi sebetulnya tidak harus seperti ini, tapi selalu bisa dikoordinat ya, sehingga dia bisa kita pandang datang dari sini ke sini. Nah, jadi di sini nanti akan ada basis ya, E1, En gitu. Nah, kemudian nanti akan ada basis 2. Basis 2.
yaitu saya sebut saja E1 aksen sampai EN aksen. Apa itu? Itu adalah isinya adalah E aksen J, gitu ya, ke yang ke J ini. Kalau saya kenakan pada K, itu adalah sama dengan 1 kalau J-nya sama dengan K. Dan sama dengan 0 kalau J-nya tidak sama dengan K. Ya, jadi sebagai contoh, maka E1 aksen itu akan bernilai 1, tetapi nilai E1 aksen itu akan bernilai J sama dengan 0 untuk J, 2, 3, dan seterusnya. Sampai dalam hal ini N. Gitu. Ya, jadi ini yang disebut sebagai basis 2. Nah, kita lihat bahwa kalau saya punya A dalam bentuk matriks, itu kali X1 sampai Xn. Nah, kita tahu ya bahwa di kolom ini misalkan gitu, itu kalau ini adalah ke I, maka ini sebetulnya adalah peta dari AEI. Ya, yaitu apa? A1I E1 itu plus A2I E2 dan seterusnya sampai MI ya, MI EN EM. Ya, ini kan unsur di range-nya. Dalam hal ini FM ini. Ya. Nah, ya kalau dulu pada saat kita belajar aljabar linier, ini bisa dicari dengan eliminasi Gauss, tetapi di sini kita bisa mencarinya dengan basis dual. Ya. Jadi misalkan saja unsur ke J di sini. Ya, unsur ke J itu adalah AJI, itu EJ gitu. Nah, ini bisa kita hitung kalau saya punya basis 2 EJ aksen AEI itu akan menjadi A nilainya ini kan AJI kan. Betul? Karena nilai di E1, E2 semua 0. Kecuali di sini 1 jadi tinggal seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini apa? Ini adalah A aksen EJ aksen yang dievaluasi pada XI AJI. Ya. Nah, jadi sebagai pemetaan A aksen EJ aksen itu ini adalah sebagai pemetaan ini adalah AJI dari kalau ditulis dalam bentuk basis ini adalah AEJ aksen. Gitu ya. Jadi perhatikan bahwa sekarang ini menjadi kalau tadi adalah posisinya ini ada di kolom ke I tadi ini ya, kolom ke I ya, sekarang menjadi lihat dia berada di kolom ke C sekarang ya, jadi di A aksen. Jadi kalau ini A, maka di A aksen itu adalah berada di kolom ke C, kolom ke C baris ke I ya, ini kan ya di sini. Oke, jadi oleh karena itu ini yang dikenal matriksnya sebagai matriks A transpos ya, tanpa memperdulikan apakah dia merupakan ruang Hilbert atau tidak. Oke.
Nah, saya kira ini juga berlaku bagi kalau ada pemetaan dari katakanlah LP ke LR itu, ya, A-nya adalah matriks penyajiannya begitu, matriksnya ya. Itu adalah matriks yang tak hingga ukurannya. Ya. Kalau dia dimensinya hingga kan matriksnya hingga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh kalau bentuknya lebih ke integral, ya. Jadi katakanlah jangan terlalu khawatir dengan apakah tidak ada urusannya dengan LPX, ya, tapi Anda bisa melihatnya ini sebagai sesuatu mungkin sesuatu yang berkaitan dengan hanya satu, ya, ini hanya satu. Jadi sekarang misalkan kita punya pemetaan gitu, ya, pemetaan dari F-nya itu adalah F-nya itu adalah dari L1 ke L1. Ya. Jadi mungkin untuk mobil atau ya sama saja lah ya. Kenapa dia selalu oke? Ya, yang begitu nanti malaslah untuk dihapus. Kita anggap saja itu variasi. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita punya F atau A, maaf, dari L1 ya L1 dengan daerah definisi AB ke L1 ke AB gitu. Ya. Nah, kemudian mungkin detailnya saya tidak akan ini ya karena ada norm dari L1 itu adalah apa namanya? Dualnya kan L tangga ya. Jadi nanti ada essential supremum itu. Ya. Jadi apa A transposnya gitu. Apa A aksennya. Tentu A aksen itu dalam hal ini L1 aksen, tapi ini L1 yang ini nih. Ya, L1 yang ini ke L1 aksen, tapi yang ini. Dan itu adalah L tangga ke L tangga dualnya. Oke, ya kita hanya lihat dari L1 ke L tangga ya. Ya. Nggak apa-apa lah ya, kita lihat begitu. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa bagaimana bentuk dari transposnya. Ya, sebetulnya sama ya seperti tadi. Tapi nanti kita akan melihat di ruang Hilbert serupa juga dengan ini ya. Jadi nanti saya akan coba menambahkan, tapi ini videonya sudah terlalu panjang ya. Lebih baik saya stop dulu saja. Saya akan melanjutkan operator adjoint di ruang Hilbert. Bentuknya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.